Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julita Sari, NIM 170008021 dari Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching. Baik, yang pertama kita akan membahas bagian dari xilem. Oke, xilem memiliki fungsi mengangkut air dan unsur hara ataupun mineral yang berasal dari akar menuju ke daun. Xilem memiliki 4 unsur terpenting. Yang pertama, yang pertama yaitu ada trakea, trakeida, parenkim xilem, dan serat xilem. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu trakea. Trakea merupakan sel mati yang berbentuk tabung silinder yang memiliki ujung selnya itu memiliki perforasi atau lubang, sehingga ujung selnya itu dapat bersambung satu sama lain. Dindingnya juga tebal yang tersusun oleh lignin. Lalu yang kedua ada trakeida. Apa itu trakeida? Trakeida adalah sel mati yang memanjang dan berbentuk runcing, ujungnya tidak memiliki perforasi atau lubang. Lalu yang ketiga ada parenkim xilem. Parenkim xilem itu merupakan sel hidup yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang keempat ada serat xilem. Serat xilem itu merupakan sel mati yang dindingnya tebal, tersusun oleh lignin dan berfungsi sebagai penunjang mekanis. Oke, dari keempat unsur ini ada yang termasuk ke dalam sel mati dan sel hidup. Yang termasuk ke dalam sel hidup salah satunya yaitu ada parenkim xilem. Sedangkan ketiga unsur lainnya itu termasuk ke dalam sel mati karena memiliki dinding yang tebal yang tersusun oleh lignin. Oke, di sini saya akan menunjukkan gambar dari keempat unsur tadi. Yang pertama ada trakea. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, trakea itu dia berbentuk tabung silinder, memanjang dan ujungnya itu memiliki perforasi atau lubang. Lalu ada trakeid, yaitu dia merupakan sel yang memanjang dan pada ujungnya tidak memiliki perforasi atau lubang. Lalu di sini ada gambar dari parenkim xilem. Nah, yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang terakhir itu ada gambar dari serat xilem, yang dimana merupakan sel mati yang memanjang dengan dindingnya yang tebal yang mengandung lignin yang berfungsi sebagai penunjang mekanis. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas bagian dari jaring pengangkut yaitu phloem. Di sini phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Phloem juga memiliki 4 unsur terpenting dalam penyusunnya, yaitu yang pertama
Oke, unsur dari penyusun phloem yaitu ada pembuluh tapis, ada sel penggiring, ada parenkim phloem dan serat phloem. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pembuluh tapis. Pembuluh tapis merupakan sel mati yang berbentuk silinder yang tersusun secara memanjang secara vertikal. Lalu yang kedua ada sel penggiring yang biasa juga disebut dengan sel pendamping. Dia merupakan sel yang membantu pembuluh tapis dalam proses pengangkutan makanan. Lalu yang ketiga ada parenkim phloem. Sama seperti pada silem tadi, parenkim phloem ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang keempat ada serat phloem. Juga masih sama seperti pada silem tadi, dia merupakan sel mati yang dindingnya juga tebal tersusun oleh lignin dan berfungsi sebagai penunjang mekanis. Nah, pada keempat unsur penyusun phloem ini ada yang terdiri dari sel mati dan ada yang terdiri dari sel hidup. Oke, yang termasuk ke dalam sel hidup yaitu Nah, ini dia yang termasuk ke dalam sel hidup yaitu ada sel penggiring, ada parenkim phloem, yang termasuk ke dalam sel mati ada pembuluh tapis, lalu ada serat phloem. Oke, di sini saya akan menunjukkan gambar dari keempat unsur penyusun phloem tadi. Di sini bisa kita lihat ada pembuluh tapis yang sudah saya jelaskan tadi, dia berbentuk silinder memanjang dan tersusun secara vertikal. Lalu ada sel penggiring yang terletak di samping pembuluh tapis yang dimana dia berfungsi membantu pembuluh tapis dalam proses pengangkutan makanan. Lalu ada parenkim phloem, sama seperti silem tadi, dia berfungsi dalam proses penyimpanan cadangan makanan. Lalu ada lempeng tapis. Lalu selanjutnya ada serat phloem. Serat phloem ini juga sama seperti pada silem tadi, dia memiliki dinding yang tebal yang terdiri atas lignin dan berfungsi sebagai penunjang mekanis. Oke, tadi kita sudah mempelajari fungsi beserta unsur penyusun baik dari silem maupun phloem. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tipe-tipe dari berkas pengangkut. Tipe-tipe dari berkas pengangkut itu ada 3. Yang pertama, Oke, tipe yang pertama yang akan kita bahas yaitu tipe kolateral. Tipe kolateral itu dibagi menjadi 2, yaitu kolateral terbuka dan kolateral tertutup. Antara kolateral terbuka dan tertutup itu memiliki perbedaan. Kolateral terbuka yaitu apabila antara silem dan phloem itu terdapat kambium, sedangkan kolateral tertutup itu antara silem dan phloemnya tidak terdapat kambium. Baik, di sini telah disajikan gambar dari tipe kolateral terbuka dan tertutup. Seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, bahwa kolateral terbuka antara silem dan phloemnya itu terdapat kambium, sedangkan pada kolateral tertutup antara silem dan phloemnya itu tidak terdapat kambium. Lalu tipe berkas pengangkut yang selanjutnya yaitu tipe yang kedua itu tipe konsentris. Tipe konsentris juga dibagi menjadi 2, yaitu konsentris amfikribal dan konsentris amfifasal. Kedua tipe konsentris ini memiliki perbedaan, yang dimana apabila konsentris amfikribal yaitu silem berada di tengah dan phloem mengelilingi silem tersebut. Sedangkan konsentris amfifasal itu apabila phloem berada di tengah maka silem akan mengelilingi phloem tersebut.
Di sini juga telah disajikan gambar. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, pada konsentris amfikribal, yaitu silemnya berada di tengah dan phloem mengelilingi silem tersebut. Sedangkan pada konsentris amfifarsal itu phloemnya berada di tengah dan silem mengelilingi phloem tersebut. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tipe tipe radial ini sedikit berbeda dengan tipe kolateral dan konsentris tadi. Tipe radial ini yaitu apabila silem dan phloem tersusun secara bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Di sini juga telah disajikan gambar dari tipe radial. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut, pada tipe radial ini letak silem dan phloemnya itu bergantian menurut arah jari-jari lingkaran. Baik, kita telah membahas jaringan pengangkut, baik itu dari fungsinya, unsur-unsur penyusun, dan juga tipe-tipe berkas pengangkut. Sekarang saya akan memberi pertanyaan. Apa tipe berkas pengangkut pada batang monokotil dan batang dikotil? Mari kita jawab pertanyaan tersebut bersama-sama. Tipe berkas pengangkut pada batang dikotil yaitu termasuk ke dalam kolateral terbuka, karena antara silem dan phloem terdapat kambium, yang bila mana kambium tersebut ke arah dalam akan membentuk silem sekunder dan ke arah luar akan membentuk phloem sekunder. Nah, aktivitas dari kambium tersebut akan menyebabkan tambahan kolom atau pertambahan besar pada batang dikotil tersebut. Sedangkan pada batang monokotil, dia termasuk ke dalam tipe berkas pengangkut kolateral tertutup karena tidak ada aktivitas kambium. Seperti kita lihat contohnya pada pohon mangga dan pohon jagung. Pada pohon mangga terlihat lebih besar ukurannya dibandingkan pada pohon jagung, karena pada pohon mangga terjadi aktivitas kambium, sedangkan pada pohon jagung tidak terdapat aktivitas kambium. Oke, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.